Ya Tuhan, kami rindu melihat Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu bahwasanya Indonesia dipersembahkan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang Tuhan tempatkan di negeri Indonesia ini, agar kami dapat berperan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami memohon pertolongan Tuhan. Di saat kami belajar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di negeri Indonesia ini. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Sebenarnya kita membaca ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Bahkan ada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Tapi kita akan memilah beberapa saja untuk menjadi garis besar dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mari kita melihat Efesus pasal yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa mereka yang sudah sepuh, yang dulu pernah merasakan bagaimana hidup di zaman penjajahan, pasti mengalami kondisi yang sulit. Betul ya? Bapak Ibu yang mengalami bagaimana hidup di zaman penjajahan, pasti mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Mengalami situasi yang sulit sekali. Mau menikmati hidup bebas, tidak bisa. Selalu diawasi, selalu diatur oleh bangsa penjajah. Segala yang dilakukan itu dibatasi. Jangan sampai rakyat ini melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bangsa yang menjajah. Untuk mengeluarkan pendapat juga dibatasi, tidak boleh seenaknya. Ketika memiliki harta yang sedikit saja, itu perasaannya sudah ketakutan. Karena takut jangan sampai nanti kalau bangsa penjajah itu tahu, maka bisa diambil alih secara paksa, dirampas hak-hak kita sebagai warga negara, tentu sangat-sangat dibatasi, bahkan tidak diberikan. Justru kewajiban, tuntutan itu yang harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya bangsa yang menjajah itu bisa menikmati segala sesuatu dari bangsa jajahannya. Situasi yang sangat berat, situasi yang sangat-sangat tidak mengenakkan, karena berada di dalam sebuah ikatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, maklumlah bahwa para pahlawan dan rakyat Indonesia bersehati berjuang bersama-sama
untuk membela negeri ini supaya bisa memperoleh kemerdekaan, supaya bisa memperoleh kebebasan dari penjajahan. Dan kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, para pahlawan pada zaman penjajahan itu telah membuahkan kemerdekaan. Saudara, merdeka itu artinya bebas, tanpa ikatan, tidak bergantung kepada orang lain, atau leluasa, tidak terkena tuntutan, atau tidak terkena atau terlepas dari tuntutan. Itu arti dari merdeka. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan sebuah bangsa, itu bisa diartikan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya itu diatur oleh bangsanya sendiri, tanpa intervensi, tanpa tekanan dari pihak-pihak asing atau dari negara-negara lainnya. Maka bangsa Indonesia yang memiliki kemerdekaan ini punya pemerintahan yang mengendalikan negeri ini dengan benar, tanpa intervensi dari pihak-pihak asing. Nah, saudara, setelah memperoleh kemerdekaan bukan berarti kemudian bebas melakukan segala sesuatu sesukanya. Kalau dulu tidak bisa berbicara dengan bebas, sekarang bicara bebas, terserah mau bicara apa, yang penting aku seneng. Dulu tidak bisa melakukan apa-apa, setelah merdeka, bebas, aku boleh melakukan segala sesuatu, yang penting aku senang. Ya, kalau dahulunya itu mau keluar malam takut, ya, karena ada jam malam. Kalau sekarang keluar malam, pulang pagi, gitu ya, bukan pulang malam lagi, tapi pulang pagi, bebas dan lain sebagainya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata bukan seperti ini yang dimaksud dengan kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan memang sudah diberi, sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, kemerdekaan tidaklah berarti masalah selesai. Tetapi ada perjuangan lain yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam sebuah kemerdekaan itu. Memang sudah bebas dari penjajahan. Namun ingat, setelah merdeka harus memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai bahwa kemerdekaan yang diraih dengan susah payah ini menjadi sia-sia. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk hidup di dalam masa kemerdekaan ini. Jangan sampai kita ini tidak berbuat apa-apa untuk negeri karena sudah terlalu lama berada di dalam penjajahan. Semuanya diatur, sekarang sudah diberi kemerdekaan bingung, nggak ada yang ngatur, gitu ya. Jadi tidak ada inisiatif sendiri untuk mengisi kemerdekaan dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun perjuangan di zaman kemerdekaan itu sama beratnya dengan perjuangan dalam penjajahan itu, bahkan mungkin lebih berat kalau dibandingkan dengan zaman penjajahan. Namun perjuangan apapun harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Supaya apa? Supaya kemerdekaan tidak menjadi sia-sia. Bila kemerdekaan ini sudah dicapai dan tidak diisi dengan hal-hal yang benar, maka sia-sialah kemerdekaan yang sudah diraih ini. Keadaan tidak akan berubah menjadi lebih baik. Bahkan bisa menjadi lebih buruk, bertambah parah. Jadi percuma ada kemerdekaan kalau keadaan justru malah bertambah parah. Saudara, ada negara-negara yang lebih baik kondisinya setelah mereka dijajah, karena mereka diberi kemerdekaan, diberi segala sesuatu yang diperlukan, sehingga bangsa ini bisa bertumbuh dengan baik. Sekalipun
mereka tidak pernah merasakan perjuangan untuk merdeka. Nah, kita yang sudah berjuang untuk merdeka itu, maka harus mengisi kemerdekaan dengan baik. Jangan sampai kita yang sudah hidup di dalam kemerdekaan ini menggunakan pola hidup sewaktu di zaman penjajahan. Saya katakan lagi, sia-sialah kemerdekaan yang sudah dicapai itu. Jadi perjuangan kita hari ini bukan melawan penjajahan secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Namun mengubah paradigma kita bahwa sekarang ini kita sudah merdeka. Dan sekarang ini kita harus berbuat sesuatu yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sudah menjadi negara yang merdeka. Maka setiap gerak langkah kita adalah upaya untuk mengisi kemerdekaan dan menjadikan bangsa ini semakin baik, semakin baik. Selain kasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, dahulunya kita adalah orang-orang yang berada di bawah kuasa dosa. Kita dijajah oleh dosa. Saudara, penjajahan fisik itu memang buruk, tapi penjajahan secara jiwa itu jauh lebih buruk. Dan itu dilakukan oleh iblis untuk menjajah jiwa-jiwa manusia. Manusia dulunya adalah orang yang bebas di dalam Tuhan, merdeka di dalam Tuhan. Tetapi karena dosa, karena pemberontakannya kepada Tuhan dan menyerahkan diri mereka untuk taat kepada iblis, maka manusia di bawah kuasa dosa. Manusia dikuasai oleh iblis, sehingga setiap perkataan, pikiran, dan perbuatannya semuanya berbau dosa. Tidak ada hal yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia karena semuanya dimotivasi oleh dosa. Dengan demikian, manusia berada sepenuhnya di dalam kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dibebaskan dari ikatan dosa. Dilepaskan dari belenggu dosa dan dimerdekakan dari kuasa iblis. Tuhan memberi kepada kita kebebasan dari kuasa dosa. Tuhan memberi kepada kita kebebasan dari hukuman maut karena dosa. Dan Dia memerdekakan jiwa kita. Dulunya jiwa kita itu dijajah, sekarang dibebaskan. Dan kita diberi kemerdekaan dari jiwa kita. Kemerdekaan tidak lagi merasa takut akan hukuman kematian kekal. Tapi sekarang kita hidup di dalam kemerdekaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah terlepas dari dosa, dari hukuman dosa itu, tidak berarti kita lalu bebas melakukan segala sesuatu. Karena merasa, aku sudah dibebaskan dari Tuhan. Sudah tidak ada lagi penghukuman karena Tuhan sudah menjamin hidupku pasti masuk surga, tidak ada lagi penghukuman, maka sekarang aku bebas, ya, aku mau melakukan segala sesuatu, gak masalah. Yang penting hukuman itu sudah tidak ada, aku sudah punya jaminan hidup di surga. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, mereka dipindahkan dari kehidupan penjajahan jiwa karena dosa menuju kepada kehidupan yang dimerdekakan oleh darah Kristus. Namun orang-orang yang telah dimerdekakan itu punya tugas untuk hidup di dalam kemerdekaan. Bukan lagi hidup di zaman penjajahan, tapi hidup di zaman kemerdekaan. Kalau dulunya mendapatkan harta dengan cara mencuri, setelah dibebaskan, setelah dimerdekakan dari hukuman, wah, aku sekarang tidak mencuri lagi. Tapi aku merampok, tapi aku korupsi, melakukan hal yang lebih jahat lagi. Tidak demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemerdekaan orang percaya, yaitu kebebasan dari belenggu dosa, bukan
bukan sebuah proklamasi memorial saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada perjuangan lain yang harus dilakukan. Bukan berhenti pada sebuah proklamasi saja. Tetapi ada hal lain, ada perjuangan lain yang harus diupayakan oleh orang-orang percaya. Yaitu bagaimana supaya dapat hidup di dalam kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Maka dari itu Paulus mengatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya, yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Artinya kehidupan lama kita dalam zaman penjajahan itu harus ditanggalkan, dibuang, jangan dibawa di zaman kemerdekaan ini. Paulus menyebut dengan manusia lama dan manusia baru. Hidup di dalam penjajahan dosa dan hidup di dalam kemerdekaan oleh Tuhan. Maka karena kita harus sudah dibaharui, maka hidup kita di era yang baru ini, di kemerdekaan ini juga harus menunjukkan bahwa ini adalah hidup di dalam kemerdekaan. Jangan sampai hidup di zaman penjajahan jiwa itu kita bawa di dalam kehidupan kemerdekaan. Karena orang percaya itu dipanggil untuk hidup sebagai orang merdeka. Bukan sekedar posisinya merdeka, tetapi hidupnya mencerminkan kemerdekaan yang sejati. Maka dari itu, Paulus katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah karena pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, apa yang disampaikan oleh Paulus ini adalah hidup orang yang masih berada di dalam penjajahan jiwa tadi. Berada dalam kuasa dosa, dikuasai oleh iblis. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia katakan, dan semua yang dilakukan, semuanya beraroma dosa. Nah, sebaliknya, Paulus sampaikan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau dulu di dalam zaman penjajahan jiwa itu selalu berbohong, selalu berdusta, berkata yang tidak benar, tidak jujur. Kalau ditanya itu selalu bulet gitu ya, ngomongnya, jawabnya itu sebenarnya ingin mengalihkan perhatian. Tapi sekarang setelah hidup dalam kemerdekaan itu, perkataannya adalah perkataan yang benar. Perkataannya perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Dikatakan lagi, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Kalau dulu hidup di dalam zaman penjajahan jiwa itu begitu marah, wah langsung. Ya, terjadi pertempuran. Baik piringkah, pisaukah, tangan, kaki, semuanya ikut marah. Tapi setelah hidup di dalam zaman kemerdekaan, dikatakan jangan lagi berbuat dosa. Menahan diri supaya kemarahan itu tidak berujung kepada perbuatan dosa. Ini orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja. Kalau dulu hidup dalam penjajahan jiwa itu mencuri, jangan sampai hidup di dalam kemerdekaan itu merampok, korupsi gitu ya. Tapi bekerja untuk bisa mendapatkan uang untuk kehidupannya lebih layak lagi. Dikatakan lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau dulu di dalam penjajahan jiwa,
selalu mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang membuat orang lain itu sakit hati. Tapi setelah hidup dalam kemerdekaan, perkataannya itu perkataan yang membangun, perkataan penuh berkat, perkataan yang menyenangkan untuk didengar di telinga, dan membuat orang itu menjadi bersemangat untuk menjalani hidup lagi. Perkataan-perkataan firman. Dikatakan lagi, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sudah tahu itu sesuatu yang jahat, yang berlawanan dengan firman Tuhan, tetapi kita melakukannya. Tetapi kalau kita hidup dalam kemerdekaan, sudah tahu itu hal yang jahat, tidak benar, ya tinggalkan, jangan dilakukan. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini ada perbedaan yang drastis Bapak Ibu Saudara. Dulunya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tapi setelah hidup di dalam kemerdekaan jiwa, ramah seorang terhadap yang lain. Ya, kemudian penuh dengan kasih mesra. Jadi orang yang ketemu dengan kita dulu itu ketakutan, tapi sekarang yang ketemu dengan kita itu seneng, rasanya nggak pengen berpisah gitu ya, kepingin selalu bertemu karena merasakan kasih mesra, merasakan apalagi keramahan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini merupakan perubahan hidup yang harus diupayakan ketika seseorang itu mengalami kemerdekaan jiwanya. Jelas ada perbedaan orang yang hidup di dalam penjajahan jiwa dan orang yang hidup di dalam kemerdekaan jiwanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan harus terus berupaya memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap dapat hidup di dalam kemerdekaan jiwa. Bagaimana? Kita harus menjaga diri kita supaya hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam perkataan-perkataan Tuhan. Supaya kita hidup terus di dalam kemerdekaan. Jangan sampai kita hidup di dalam perkataannya iblis, perkataannya dunia. Semua ikatan-ikatan dosa itu sudah dipatahkan. Maka kita sebenarnya sanggup untuk berkata tidak terhadap dosa. Kesenangan-kesenangan kita yang justru membawa kita kepada dosa. Setiap orang percaya yang sudah dimerdekakan itu wajib untuk memperbaiki diri serta terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, kehendak Tuhan atas kemerdekaan orang percaya adalah agar kebebasan dari dosa itu diisi dengan melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Maka setiap orang yang telah dimerdekakan, dia berada dalam perjuangan. Berjuang meninggalkan kehidupan yang lama sebelum dimerdekakan itu, dan berjuang untuk menghidupi kemerdekaannya dengan melakukan kebajikan, hidup di dalam kesalehan. Saudara, perjuangan kemerdekaan kita atas dosa itu tidak sekedar dalam ranah diri kita secara pribadi, tetapi juga dalam ranah yang lebih luas lagi. Bagaimana kemerdekaan kita dari dosa ini juga dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, bahkan dirasakan secara luas di dalam negeri kita, Indonesia ini. Saudara, Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 76 tahun ya. Sekarang kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi ini masih 75 lebih. Ya, kurang sedikit, kurang beberapa hari lagi 76 tahun. Namun kita menyadari bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan. Apa maksudnya?
Masih banyak orang-orang Indonesia yang hidup di dalam penjajahan, sekalipun mereka tinggal di era kemerdekaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tugas kita. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, dan ditempatkan di negeri Indonesia yang sudah merdeka 76 tahun ini. Peran kemerdekaan jiwa kita juga harus dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, bahkan oleh bangsa kita Indonesia. Sudah tahu tema ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang 76 apa? Ada yang tahu? Kalau setahu saya sempat lihat-lihat gitu ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Latar belakangnya mungkin dengan kondisi pandemi hari ini ya, situasi yang serba sulit dan bisa membawa keterpurukan sebuah bangsa. Tetapi tema ini diharapkan membuat bangsa Indonesia, membuat masyarakat Indonesia sadar untuk tangguh menghadapi pandemi ini. Dengan ketangguhan itu diharapkan bisa bertumbuh dan terus bertumbuh. Saudara, tanpa peran kita untuk mewujudkan tangguh dan tumbuh itu, maka kemerdekaan ini sia-sia. Pandemi akan memukul bangsa ini dan membuat bangsa ini menjadi hancur. Tapi kalau kita mau bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja untuk bangsa Indonesia, bekerja untuk orang-orang di sekeliling kita, maka saya percaya Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh ini bisa terwujud. Sehingga tema ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 itu menjadi momentum yang baik untuk menyatakan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu membawa Indonesia semakin tangguh, membawa Indonesia bertumbuh di dalam segala bidang. Maka Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya yang sudah diberi kemerdekaan, kita orang percaya yang Tuhan tempatkan di negeri yang sudah merdeka ini, perlu memikirkan peran apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan kemerdekaan yang sejati, untuk membawa Indonesia mengalami kemerdekaan dari segala bidangnya, dan masyarakat Indonesia juga mengalami kemerdekaan yang sebenarnya. Jangan sampai kita berpangku tangan, merasa diri sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan menikmati segala sesuatu berkat Tuhan, maka yang lain biarlah negeri ini hancur, biarlah. Kita tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan menempatkan kita di negeri Indonesia, Tuhan mau kita juga memiliki peran untuk kemerdekaan Indonesia ini, mengisinya sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ingatlah, kemerdekaan jiwa itu penting. Kemerdekaan secara fisik itu juga penting. Kita sudah dimerdekakan jiwa kita. Mari kita pun juga menolong orang-orang sekeliling kita mengalami kemerdekaan secara fisik. Kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita dapat hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian menjadi orang-orang yang merdeka dan menghidupi kemerdekaan di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Menolong orang-orang lain juga mengalami kemerdekaan, jiwanya maupun fisiknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memilih kami, menyelamatkan kami, memerdekakan kami dari belenggu dosa, membebaskan kami dari hukuman kekal. Kami telah berada di dalam kehidupan kemerdekaan. Tolong kami Tuhan, untuk menyadari bahwa kami adalah orang merdeka, yang harus hidup di dalam kemerdekaan, menanggalkan masa lalu kami, dan hidup, sungguh-sungguh hidup
untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kemerdekaan jiwa yang kami miliki ini, kami boleh menolong orang-orang sekeliling kami, supaya mereka pun juga mengalami kemerdekaan jiwa. Dan lebih daripada itu, mereka juga mengalami kemerdekaan secara fisik. Dan bahkan negeri kami Indonesia hari ini ya Tuhan, kiranya menolong bangsa ini untuk mengalami kebebasan dan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Secara khusus dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan membebaskan negeri kami, menolong negeri kami untuk dapat lepas dari masa pandemi ini, menjadi negara yang tangguh, menjadi negara yang bertumbuh. Tolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa kami Tuhan panggil untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Sehingga kemerdekaan kami juga dialami oleh orang-orang sekeliling kami. Dialami dengan sungguh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.